Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan semuanya senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada sore malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Jami'atul Wasliyah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berkahi hidupnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada qudwah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Allah ini sampai kepada kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke masjid ni terasa bahagia. Nengok orangnya ni ahli ibadah semuanya. Karena kata ustaz tu, jamaah tu harus senantiasa dipuji. Kalau dimarah-marah besok tak datang. Iya. Kenapa? Karena pintu surga itu ada 8. Pintunya aja 8. Nah, yang disebutkan Nabi dalam hadisnya itu ada 4. Kemudian ada pemahaman daripada ulama-ulama kita, sehingga kemudian merumuskan ada 8 pintu surga ni. Yang 4 ni jalannya macam-macam. Ada jalannya lewat karpet. Kan tadi ada promosi karpet 12 juta. Itu artinya pintu surga dari sedekah. Ada pintu surga dari sedekah, ada pintu surga dari puasa, ada pintu surga dari ilmu, ada pintu surga dari menjaga kedua orang tuanya dengan baik. Nah, itu pintu-pintunya surga. Pilihlah. Kalau sedekah tidak juga, ke masjid tidak juga, nak pakai pintu yang mana? Kan itu masalahnya. Sedekah tak ada, ke masjid tak ada, kan? Ini kalau jarang-jarang ke masjid harus banyak-banyak sedekah. Jadi orang yang sujud di karpet itu sujud dari infak sedekahnya orang yang cari pintu dari sedekah tadi. Sementara kita mencari pintu dari beribadah kita kepada Allah. Sesuai? Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam satu kisah seorang at-tabi'in ditanya oleh jamaahnya, namanya Wahab bin Munabbih. Tabi'in itu kalau dalam bahasa sejarahnya orang yang hidupnya itu berjumpa dengan sahabat Nabi. Dia tidak berjumpa dengan Nabi. Nabi sudah meninggal, dia baru lahir. Kalau sahabat, dia berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Kalau Abu Jahal itu hidupnya semasa dengan Nabi, tetapi tidak beriman. Nah, tabi'in yang mana? Tabi'in ini orang yang hidupnya setelah Nabi meninggal dan dia berjumpa dengan sahabat Nabi. Namanya tabi'in.
Jadi jamaahnya bertanya, alaisa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah pembuka daripada surga itu la ilaha illallah? Dia bertanya kepada sang imam nih. Maksudnya memang dalam hadis Rasulullah itu kan begitu. Asal orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian Nabi berkata, wa in zana ya Rasulullah, wa in zana wa in syaraka, kata Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kemudian sahabat bertanya, wa in zana ya Rasulullah, wa in syaraka ya Rasulullah. Betul, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Nah, tetapi dia tetap la ilaha illallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka pemahaman kita harus paham dengan ini, karena memang orang apabila dia matinya dengan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Cuman la ilaha illallah mati ini tak bisa dibuat-buat. Nanti kalau aku mati aku nak mengucap la ilaha illallah lah, tak bisa. Jadi mati itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita main domino, siap-siaplah besok. Kadang saya cakap dulu, nak mati ni susah, dikasih domino bala 6, baru diam ni. Na'udzubillah min. Boleh main, boleh, tapi jangan berlebih-lebih benar. Kalau pengajian kita di sini seminggu sekali, maka dominonya juga seminggu sekali, harus imbang. Gitu. Marah? Kalau marah balik ayo kan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, artinya bagaimana? Bahwasanya orang apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mati dalam keadaan syirik. Kenapa? Karena orang yang mati dalam keadaan syirik itu sudah dijamin sama Allah dalam Al-Quran. Bahwasanya orang yang matinya dalam keadaan syirik membawa kepada kesyirikannya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang apabila berdosa macam manapun tetapi dia tidak syirik. Syirik itu kan banyak macamnya, Pak. Maksudnya perbuatannya itu banyak. Salah satunya dia percaya mutlak kepada sesuatu selain daripada Allah yang akan memberikan kemudaratan ataupun memberikan kemanfaatan kepada dia ataupun kepada orang lain. Tetapi selagi dia mengucapkan la ilaha illallah, maka insyaallah dia akan masuk surga. Karena di akhirat itu wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Karena sesungguhnya satu hari dalam hitungan Allah di akhirat itu ka'alfi sanatin seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia. Dalam surah ayat 42 kan. Jadi kalau ada orang di sekitar, bukan sekitar ya, di daerah kita sini di Kelaupati ini ada masuk surga masuk neraka satu hari, itu sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Awak hidup di dunia sampai umur sekarang 40 tahun, perasaan dah lama betul. Ini 1000 tahun itu Pak di dalam neraka. Hitungannya baru satu hari. Kalau sempat dia seminggu dekat neraka, berarti 7.000 tahun. 7.000 tahun zaman apa? VOC. VOC tahu kan, yang Belanda, Maluku, perang Portugis, itu VOC dulu. Sampailah sekarang, itulah 7 hari. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang orang bertanya kepada tabi'in tadi, kemudian dijawab oleh tabi'in, bala alaisa miftahul jannah la ilaha illallah, apa bukankah pembuka atau kunci daripada surga atau surga itu la ilaha illallah? Betul. Bala, betul. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. In ataita bi miftahin lau asnan wa illa khala. Artinya bagaimana? Betul, tetapi kunci daripada surga tadi itu ada gigi-giginya.
Makanya kunci kita ni, walaupun ondanya sama-sama Vario, bukan Honda sepeda motornya sama-sama NMAX. Ni baru rencana nak beli, makanya cakap. Ya kan di masjid ni makbul, mudah-mudahan dapat. Kawan dah muak makai, awak belum dapat beli kan. Sama-sama NMAX, kita cocokkan dengan Honda orang tu, Pak. Kita putar, kalau bukan punya dia tidak akan masuk, Pak. Begitulah hebatnya orang ahli buat kunci ni. Makanya kalau orang ahli buat kunci ditulis ahli kunci. Kalau suruh buat knalpot bisa tak? Tak bisa, karena dia ahli kunci. Nah, hebatnya kunci tadi itu, asal kita masuk dimanapun Honda tadi itu atau sepeda motor tadi itu, asal dia lain yang punya, tak akan masuk kuncinya, Pak. Lalu sama-sama NMAX tadi. Kecuali kuncinya dah rosak. Kuncinya dah rosak ni semua kunci masuk. Nah, kenapa dia tidak masuk? Ada giginya. Wala illa walahu asnan. Kecuali bahwasanya kunci tadi itu ada giginya. Nah, kalau engkau datang atau engkau membuka tanpa dengan giginya tadi, maka dia tidak akan bisa dibuka pintu surga tu. Kita sampai depan pintu surga tu, Pak, nak masuk lagi, mana kunci? La ilaha illallah, kata dia. Buka, cuk, tak mau. Kecuali ada kunci, ada gigi-giginya. Nah, para ulama kita ni mengatakan yang masuk dengan giginya tadi itu adalah menguatkan kalimat la ilaha illallah tadi. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama untuk membuka daripada pintu tadi, kalau bahasanya mungkin syarat-syarat daripada kunci tadi, yang pertama adalah al-ilmu. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, ini kata Nabi dalam hadisnya, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dan dia ya'lamu itu mengetahui atau mengerti tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia insyaallah akan masuk surga. Jadi la ilaha illallah itu kan dipelajari. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Azan kita berapa kali dipanggil itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Satu kali, dua kali diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Nanti terakhir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Azan 3 kali diulang, Pak. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau sempat diganti tu azan tu dengan bahasa Indonesia, mungkin cepat faham kita ni. Kan tak boleh kan. Di Turki pernah dibuat dulu kan, zaman sekuler Mustafa Kemal Atatürk itu, diganti azan tu pakai bahasa Turki. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar ni katanya. Muazin kena lempang lah tu. Merubah pula kan. Karena memang tidak ada sejarahnya diganti dengan bahasa lain. Itulah paling mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ilmunya. Al-ilmu qabla qaul wal amal, kata Abu Bakar. Maksudnya bagaimana? Ilmu itu lebih dulu daripada amal solat kita, daripada perkataan kita, ilmunya didulukan. Bapak mau solat, ilmu solat macam mana? Ya, solat aja kadang jadi makmum masbuk aja tak tahu. Udah tua kanyut pula lagi. Kuat tuanya. Dah tu dekat solat Jumat berbual pula lagi. Apa tak geram awak tengok? Dah tua, beruban, berbual pula lagi. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Makanya ilmu itu lebih utama atau lebih dulu daripada perkataan kita dan juga daripada perbuatan kita. Cik. Apa? Kataku sabotase. Cepat selesai ni Kang. Ya. Ilmu
itu harus lebih dulu daripada perkataan maupun perbuatan. Maka kita duduk di majelis ini. Jadi kalau ada nanti yang ahli tentang ibadah, fikih, tanyakan macam mana. Seperti yang kita dengar takbir itu seperti mana ngangkatnya, tahiyat akhir seperti mana baiknya, kan? Itu ilmu, Pak. Nah, begitu juga dengan la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ilmu itu penting, terutama itu ilmu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-yakinu, yakin. Yakin itu lawannya ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian dia berjihad di amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dan jiwanya, fi sabilillah di jalan Allah. Maka orang zaman dulu tuh Pak, kalau perang, kita ini kan tak ada perang lagi. Mana tahu lah besok ada perang kan? Sekarang kan tak ada perang nih. Nah, coba kita tengok Azerbaijan, negara Eropa tuh. Armenia tuh negaranya Eropa juga. Mindset kita, perasaan kita namanya Eropa tuh tak akan perang. Kalau memerangi mungkin dia datang ke tempat lain, dia nyerang gitu. Ini sekarang sesama Eropa dia berperang. Kan gitu. Perang dia Pak. Perang bukan macam zaman dulu pakai pencet meletup. Awak bawalah parang. Asalnya parang bangkong yang biasa untuk nyembelih sapi itu. Selesai kita Pak. Summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu, tak ada keraguan lagi. Orang zaman dulu itu kalau perang dia ragu. Nah, ini ada perang di zaman Nabi yang pasukannya sekitar 12.000 setelah Fathu Mekah, ya. Perang Hunain namanya. Perang Hunain itu perang setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun ke-10 setelah Hijriah. Nabi datang bersama-sama 10.000, kemudian Mekah ditaklukkan. Ayat kemudian turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Lanjutkan. Fasabi bihamdi rabbika innahu sadaqallahul gitu. Saya kalau anak ini percaya saya. Tapi kalau ayah dia inna atau inna dia biasa. Itu. Apalagi kalau rajin jamaah, Pak. Rajin jamaah ini ada dua kemungkinan, Pak. Tak pernah jadi imam di rumah. Nah, jadi kalau jadi imam di rumah harus ingat tuh, maka imam tuh sekejap solat, sekejap ganti ayat. Kalau imam inna atau inna ada apalah, awak hafal. Ini sekejap dia al-balad, sekejap al-qiyamah, sekejap al-ini. Kalau macam ini payah juga. Jadi imam tak qiyamul lail nanti malam terbangun ya Bu. Bang imam bang. Pak kalau imam tenang aja. Surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Akhir kira-kira dah sangkut rukuklah. Ya. Jangan wa ilaihi turja'un pula. Perang Hunain itu ada 12.000 lebih kurang 12.000 pasukan Islam itu pergi. Yang dah sampai ke Mekah mungkin tahu di mana tempatnya. Saya baru membayang-bayang aja. Dalam buku itu perang Hunain itu macam tempat lembah, di sini gunung, di sini gunung. Jadi ketika orang Islam yang 12.000 itu datang, pasukan kafir itu di sudut, di atas gunung sana satu, di atas gunung sana satu. Nah, dia ngendap, dah awak lewat tinggal manah aja dia. Nah, pada waktu itu Pak, orang Islam yang sudah kuat imannya itu sekitar 2.000. Yang 10.000 ni kalau bahasa kitanya mu'allaf lah, baru masuk Islam kan. Kalau mu'allafatu qulubuhum, hatinya tu masih lemah lagi. Nah, tapi karena dah kasih semangat, pergilah dia. Nah, ketika sampai di Hunain tadi itu, balik dia Pak. Kalau macam ini mati gitu nih, kata dia, balik gitu yuk, kata dia. Balik Pak, sebagian balik ya. Barulah kemudian ada konsolidasi, rapat lagi, baru kemudian bisa berperang lagi. Ini bahaya ini Pak ya.
Maka dalam kalimat la ilaha illallah tidak boleh ada keraguan lagi. Datang perampok masuk ke rumah kita, harta atau nyawa katanya, apa ndak? Kan dia nanya tu. Biasa dalam cerita filem-filem Malaysia dulu kan, harta atau nyawa? Harta tu maksudnya harta serah ke kita. Kalau tu nyawa, aku tusuk perut dia kau ni kan. Mikir juga dia kan. Kalau aku kasih harta, aku kan hidup tak ada apa-apa. Aku kasih nyawa, harta pun tak ada gunanya. Gitu. Jadi tak boleh ada keraguan ini orang Islam ni semalam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Tidak boleh ada keraguan dari kita ni terhadap kalimat la ilaha illallah. Kenapa orang Islam itu senang mati masuk surga? Nah kalau orangnya baik macam ini, kan baik-baik semua ni, agak-agaknya kalau mati Pak Haji masuk surga neraka. Agak-agaknya lah. Yakinnya ke surga atau ke neraka? Kalau yakin ke neraka ni bahaya. Mindset kita ni, cara pandang kita ni harus kita rubah. Bahwasanya satu kebaikan tu dihitung 10 kali lipat. Sementara perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak baik itu dihitung satu. Betul? Apalagi kalau sedekah karpet tadi itu bukan 10 di 700. 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Apalagi lepas infak tu besoknya mati. Itu lebih mantap lagi dia. Belum sempat buat dosa lagi, pahalanya dah banyak. Ingat tadi pintu surga yang 8 tadi itu salah satu pintunya adalah sedekah. Gitu. Tidak ada keraguan. Summalam yartabu, kalau dia sudah tidak ragu, wajahadu bi amwalihim, dia akan berjihad dengan apanya? Dengan hartanya, wa anfusihim, dan jiwanya. Mati pun tak ada masalah. Tak ragu. Fi sabilillah, di jalan Allah. Inilah orang apabila mantap la ilaha illallahnya, maka kemudian tidak ada keraguan. Yang ragu tadi itu, ketika perang terjadi lari dia, balik, ngajak balik. Baliklah gitu nih, mati gitu nih Kang. Padahal orang mati dalam perang itu, dalam bagi kita orang Islam, mati dalam perang itu adalah pahala yang paling besar, Pak. Dan orang mati dalam perang itu syahid, Pak. Ingat kisahnya Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang kemudian matinya dalam perang Uhud. Itu anak orang kaya, Pak. Itu kalau dalah kayu ganteng pula lagi. Ada di sini orang kayu ganteng. Ini kadang orang kayu muka tak elok. Kan itu kan? Ada kadang muka tak elok, duitnya banyak. Nah, Mus'ab bin Umair ini duanya dapat. Anak orang kayu ganteng lagi. Kalau kita baca sejarahnya Mus'ab bin Umair ini, ketika dia masuk ke pasar atau manapun tempat, perempuan tu suka nengok dia, baunya harum, bajunya mahal karena dia anak orang kaya. Ketika hidayah Allah datang, mamanya tidak setuju. Biasalah emaknya kan. Ya. Emak ni kan gitu. Kalau bapaknya Allah alam tak ada pula ceritanya. Emaknya ni, kalau kita baca sejarah Mus'ab yang emaknya tu, demi Allah, kalau seandainya anak aku ni tak balik, aku tidak akan keluar, tak akan masuk dari halaman pasir ini sampai kemudian matilah memisahkan aku. Dilaporkan kepada Mus'ab. Mus'ab, ini apa ni ya? Mak di kau tu sana tu, dia tak ada aku keluar, tak ada masuk rumah, dia berjemur aja. Anak ni tersentuh. Kami bilang, tak apa-apa, selagi dia hidup, nanti kalau dia dah berkutu rambutnya akan disisir rambutnya. Kalau dia panas hujan, nanti dia akan masuk ke rumah. Kenapa? Ini adalah jebakan ketika hijrah, awal hijrahnya dulu. Mus'ab ni anak orang kaya, tak ada keraguan. Jangan ragu pula. Kalau yang ragu ada nih sahabat Nabi juga, sampai ke Madinah, dia sampai ke Mekah, dia balik lagi ke Mekah lagi dari Madinah, sampai ke Madinah dibunuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di Mus'ab ni akhirnya mati di perang Uhud. Kata Nabi dia akan masuk surga bersama 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Itu saingan kita tuh, masuk surga tanpa hisab tuh, Pak. Karena yang masuk surga tanpa hisab itu yang pertama itu adalah pasukan perang Badar. Ya.
Pasukan perang Badar Nabi yang berapa? 300 orang tuh lawan 1000. Nah, itu pertama tuh. Masih banyak lagi Pak, ada 697.000 banyak lagi. Mudah-mudahan kita salah satunya. Mak, senang amin kata dia. Insyaallah ya. Nah, Mus'ab bin Umair sahabat Nabi, dia tidak ragu lagi. Ketika dia masuk Islam dia tak akan berubah-ubah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah al-qabulu, menerima. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya kanu, mereka semua itu, idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka dia berkata, maka dia yastakbirun, dia merasa lebih hebat, merasa lebih besar, merasa lebih mantap. Memang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang kalau memang hidayah itu belum datang sama dia itu memang berat nak menerima apa yang nak kita cakap ni Pak. Kalau kita baca sejarahnya dari Sulaiman, ingat dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa, jamaah, Pak Imam, Ustaz, kendian tuh, cakapnya dia kendian kan. Nah itu Masya Allah, kalau buka sejarahnya tuh dia sudah bilang, karena dia nih ada orang yang dakwahnya itu haram kata dia. Kalau bahasa Melayu ini kemak dia dengar ni. Semua haram. Ditulis ni sama dia di kaos dia ni, dibuat sablon dia. Saya adalah orang yang pertama masuk neraka kata. Dibuat dia ditulisnya pakai bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya saya pertama masuk neraka? Segala. Manalah saya tahu. Kalau saya tahu saya guru bahasa Inggris nanti kan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika hidayah Allah datang kepada dia, jawaban daripada seorang ustaz ketika dia bertanya kepada ustaz ni mantap jawabnya. Apa kata ustaz ni? Ustaz, macam mana pendapat ustaz tentang musik kata dia. Tentu kawan ni kalau sempat kan yang nyanyi ni kan Metallica kan lagu-lagu yang jingkrak-jingkrak itu ya Bu ya. Kata dia, ini kata dia ni, dia cerita, ini bab masalah hidayah ni kan. Kata ustaz tu, musik kata dia kan. Tapi kalau waktunya solat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kata ustaz ni. Jadi ini yang dihadapi ini preman ni Pak ya, bukan macam Pak Haji semua ni. Kalau Pak Haji ni pakai ayat jawabnya. Dia pakai akal aja. Musik, tapi solat 5 waktu jangan ditinggal. Kata Derry tadi bilang, ni kalau macam ini aku suai ni ustaz ni kata dia kan. Kalau macam ini suai aku ustaz ni. Kalau sempat ustaz tadi musik tak ada, haram. Tentu pergi dia lagi. Insya-Allah Pak ya. Jadi kalau orang yang sudah dikasih ceramah ini, ceramah itu, tauhid la ilaha illallah, pergi ke masjid jamaah tak pernah putus, agak-agaknya mau dia pergi main musik Metallica lagi. Tentu tak mau lagi baca sholawat lagi. Itu lagu dia lagi. Ya kan? Ganti lagunya. Jadi kalau bapak-bapak yang ahli musik itu kalau biasa di rumah itu lagu-lagu yang melupakan kita kepada Allah itu dibuang aja, ganti lagu yang mengingatkan kita kepada Allah ya. Makanya kata Nabi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Engkau kalau mau berkata kepada orang itu, khatibun nas, berbicaralah engkau dengan manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal daripada yang lawan bicara kita nih. Tengok orang itu macam mana, sekolahnya apa, backgroundnya macam mana. Ya. Kata Nabi begitu. Jadi kita bercakap dengan orang, berdakwah dengan orang, mengajak orang kepada kebaikan itu gayanya berbeda-beda. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah
kemudian wal mau'izatil hasanah, dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat namanya al-inqiyad. La ilaha illallah tadi itu salah satu efeknya adalah dia akan senantiasa menjadi hamba yang patuh. Jadi kalau ilmu la ilaha illallah kita ini sudah mantap, ketika dipanggil la ilaha illallah kita datang ke masjid. Suai? Macam lemah pula. Kalau seandainya ilmu la ilaha illallahnya sudah mantap, yang namanya sholat tidak boleh ditinggal. Biasa aduh. Biasanya. Mentang-mentang kawan ceramah, air minum tak dikasih. Melampau. Nah, ayatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bab masalah tunduk dan patuh kita kepada Allah dan Rasul ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini ada sejarahnya, ada ceritanya. Dalam kisahnya ini disampaikan asbabun nuzulnya, salah satu di antaranya para ulama kita mengatakan Zubair bin Awam dengan sahabat Ansor. Ya, ingat dalam sejarahnya itu ketika orang itu perilakunya tidak baik, Pak, tidak disebutkan namanya di dalam ini. Cuma disebutkan sahabat Ansor. Namanya siapa? Tidak usah diceritakan, karena itu babnya masalah sesuatu yang tidak baik. Nah, Zubair bin Awam bertanya, minta pendapat kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, alirkan air ini di kebunnya Zubair bin Awam dulu, baru kemudian ke kebunmu. Ini bab masalah tali air. Sahabat Ansor ini bilang, ya Rasulullah, apakah karena Zubair bin Awam itu sepupumu atau anak daripada bibimu? Kata dia. Ya, ini keputusan dari Nabi, keputusan dari Nabi ini, Pak. Maka muka Nabi itu berubah menjadi merah. Nah, ini tandanya Nabi sebetulnya sedang menahan amarah. Jadi orang kalau nahan amarah itu merah, Pak, kalau mukanya putih. Kalau macam saya muka hitam, marah tak nampak muka tu. Nah, itu. Jadi kalau yang putih-putih itu kalau marah merah mukanya, telinganya merah. Kalau macam saya ni marah telinga tak merah, hitam, Pak. Itu tanda marah dah. Nah, jadi padahal kita harus paham yang namanya apa yang ditetapkan oleh Rasulullah itu tidak akan pernah dibantah oleh siapapun, karena keputusan Rasulullah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya ketika apapun yang terjadi, Umar walaupun ini tidak sesuai, dia datang kepada Rasulullah, dia bertanya, apakah ini keputusan Rasulullah? Kata Nabi, iya. Tidak jadi Umar membantah. Tidak jadi Umar membantahnya. Ketika perang Khandaq dulu, Salman Al-Farisi datang. Kemudian minta usulan kepada Nabi supaya kota itu diparit. Kan gitu. Sebelumnya itu kan ada pertanyaan juga. Ini bagaimana? Apakah kita tentara Madinah ini ketika akan perang Khandaq nanti itu kita menunggu dalam kota, atau kita keluar, kita jemput orang tuh? Kita tunggu aja di sini. Kita buat parit. Kata Salman. Nah, gitu.
Sebelumnya dia nanya, "Ya Rasulullah, apakah ini pendapat engkau? Apakah ini datangnya wahyu dari Allah?" Kata Nabi, "Ini pendapatku." Maka kemudian Salman mengusulkan, biasanya kita buat parit di sana kalau mempertahankan kota. Paritnya itu 8 meter. Dalamnya 10 meter. Kuda laju macam mana pun meloncat tidak akan sampai. Karena di sebelah sini sudah ada kayu yang menunggu. Asal lepas dia, kudanya juga luka, dan luka orangnya tinggal bunuh saja. Maka perang Khandaq itu tak pakai perang, mereka balik dan juga kena angin kan gitu. Bunyi dah? Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tadi saya bilang ada 7 ya. Gigi tadi ada 7, kita baru dapat 4 ya. InsyaAllah kita sambung lagi kalau disuruh datang. Nah, kalau tidak nanti kita WA saja. Baik, ini yang dapat sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimasukkan ke surganya Allah secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.